Shalom, damai di hati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, membaca Yohanes pasal 13 ayat 21 hingga ayat 30. Tema perenungan kita di minggu ini adalah sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Kata menyerahkan aku bermakna mengkhianati aku. Dalam SIT Gemim, Sistem Informasi Terpadu milik Gemim, tercatat ada 829.432 anggota jemaat. Ini warga gereja di seluruh pelayanan Gemim. 829.432 anggota jemaat. Ada 55 orang bernama Yudas dan ada 36 orang bermarga Yudas. Ini data Gemim Bapak Ibu, bukan ilustrasi, ini data Gemim. Walaupun memang Bapak Ibu Saudara-saudara nama Yudas kurang diminati, tidak seperti tokoh Alkitab lainnya, misalnya Yohanes, Petrus, Esther, Maria, Yusuf. Walaupun memang kadang kalau dinamai seperti itu, lalu orang kasih pendek DP nama. Yohanes biasa kurang japange Anes, Petrus kurang japange Petu, Esther kurang jadi Etei, apalagi Maria kurang jadi Iya, Yusuf kurang jadi Ucup. Tapi mereka adalah tokoh-tokoh Alkitab yang kemudian namanya dipercaya sebagai simbol kebaikan. Bagaimana mereka menjadi tokoh Alkitab yang ikut Tuhan dengan setia, sebab itu nama mereka dipilih untuk disematkan menjadi nama diri anak. Sebenarnya nama Yudas pun sama seperti nama pada umumnya. Tetapi nama ini kurang diminati karena setiap kali menyebut nama Yudas selalu tertuju pada Yudas Iskariot, murid Yesus si pengkhianat itu. Yudas Iskariot adalah tokoh yang begitu terkenal dalam kesaksian dan pelayanan gereja. Bukan karena prestasi, tapi karena pengkhianatan. Apakah Tuhan Yesus salah pilih murid? Tidak Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus itu Allah, Dia Maha Tahu, Dia kenal setiap orang yang dipilihnya. Walaupun memang proses pemilihan Yudas berbeda dengan Petrus dan murid-murid yang lain. Kalau Petrus dijumpai Tuhan Yesus sedang ada di Danau Galilea menjalankan tugas aktivitasnya sebagai seorang nelayan, murid-murid yang lain juga demikian. Kesaksian Matius pasal 10 ayat 4, Markus 3 ayat 13 sampai 19 dan Lukas 6 ayat 12 sampai 16. Mereka dipilih oleh Tuhan Yesus. Yudas tidak diceritakan detail bagaimana Yesus memilih dia. Tiba-tiba namanya sudah ada di daftar 12 murid. Tetapi satu hal yang pasti Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus yang memilih mereka, bukan hasil rekomendasi orang lain. Misalnya Petrus bilang, Tuhan Yesus kenapa nih nama ini bagus dia? Tidak ada satupun di antara mereka yang saling merekomendasikan. Yudas sama seperti 11 murid yang lain dipilih sendiri oleh Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 70 Tuhan Yesus mengatakan demikian, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Sejak awal Tuhan Yesus tahu siapa yang dipilihnya. Ada pandangan yang mengatakan seperti ini, Yudas adalah murid paling sial, sebab dia dikorbankan untuk menyelamatkan orang berdosa. Yudas adalah pintu masuk dari kerja Allah untuk menyelamatkan. Kalau tidak ada Yudas mungkin kita tidak selamat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pandangan ini keliru, pandangan ini salah besar. Sebab penyelamatan, penebusan manusia adalah inisiatif Allah. Itu idenya Tuhan, itu rencana besar Tuhan sejak awal, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tentang Yudas, pandangan yang demikian sekali lagi sangat keliru. Ada Yudas atau tidak ada Yudas, Tuhan bertindak untuk menyelamatkan. Lalu demikian yang dituliskan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 24. Saya bacakan bagi kita. Matius 26 ayat 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Pertanyaan bagi kita mungkin,
Kenapa Yudas? Bagaimana bisa Yudas? Ada apa dengan Yudas? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti para murid lainnya, Yudas adalah pilihan Tuhan. Dari 12 orang ini mereka dipilih untuk menjadi murid. Murid bukan anak buah. Mari perhatikan, 12 orang ini termasuk Yudas. Mereka dipilih menjadi murid dan bukan anak buah. Kenapa murid? Kata murid dari bahasa Yunani kuno matetes, artinya anak didik, seorang magang yang sedang belajar pada ahlinya, seorang murid yang sedang belajar pada gurunya. Maka ketika Tuhan Yesus memilih 12 orang ini menjadi murid, maka hal ini mau mengatakan kepada kita bahwa di sana ada proses pengajaran, ada proses pembentukan dalam didikan-didikan, ada proses Tuhan menempa dan mempersiapkan mereka, sehingga mereka dibentuk untuk betul-betul menjadi murid Yesus yang kelak mereka akan menjadi rasul, orang-orang yang diutus untuk memberitakan Injil. Supaya oleh mereka ada banyak orang kenal Yesus, percaya dan diselamatkan. Mari perhatikan, Tuhan Yesus tahu kelemahan para murid, sebab itu dia mengajar dan menempa mereka. Bahkan dia memberi peringatan atas apa yang akan terjadi kelak. Ketika Petrus akan menyangkal Yesus, Tuhan Yesus memperingatkan Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Belum jadi Tuhan suka seingat. Sebab itu ketika Petrus menyangkal Yesus, dia sadar, menjadi sedih dan kemudian bertobat. Petrus menjadi rasul yang begitu gigih mengabarkan tentang Injil. Ketika Thomas meragukan tentang kebangkitan Yesus, Tuhan Yesus datang menjumpai Thomas, menyuruh Thomas untuk menaruh jarinya di lubang tangan, tusuk di lambung, supaya Thomas yang peragu itu tidak ragu lagi tapi percaya. Lalu kemudian Thomas yang ragu tadi berubah menjadi sadar dan bersaksi tentang Yesus. Yudas, Tuhan juga memperingatkannya. Bacaan kita Injil Yohanes hari ini menceritakan Tuhan Yesus memperingatkan Yudas. Sebelum ia memperingatkan Yudas, perikop sebelumnya, Tuhan Yesus membasuh kaki para murid. Setelah dia membasuh kaki para murid, Yesus berkata, kamu semua telah bersih, tapi tidak semuanya. Kamu memang telah bersih, tapi tidak semuanya. Perkataan Tuhan Yesus ini menunjuk kepada Yudas. Maka kemudian ketika dia berkata, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, itu pun menunjuk pada Yudas. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas. Biasanya Bapak Ibu, Saudara-saudara, tindakan memberikan roti kepada orang lain sesungguhnya adalah perbuatan kebaikan yang menunjukkan rasa hormat. Sehingga ketika memberikan roti kepada orang lain sedang menunjukkan betapa orang itu dihormati, ada kebaikan yang ditawarkan. Tapi tidak ketika Tuhan Yesus mencelupkan roti dan memberikan kepada Yudas. Itu menjadi peringatan bahwa Yudas akan mengkhianati dia. Yang terjadi adalah Yudas mengambilnya dan kerasukan. Mengapa Yudas tetap berkhianat, Bapak Ibu Saudara-saudara, padahal dia sudah diperingatkan Tuhan? Sebab sejak awal ia membiarkan hatinya dikuasai oleh iblis. Tuhan Yesus memilih 12 orang ini untuk berproses menjadi murid. Tapi dalam perjalanan mengikut Tuhan, Yudas tidak berproses untuk menjadi murid. Padahal dia seorang yang cakap dan pintar. Sebab itu dia dipilih menjadi pemegang kas. Yudas adalah bendahara. Di antara 12 orang ini, Yudas dipilih menjadi bendahara. Tapi firman Tuhan menyaksikan, Yudas adalah seorang pencuri. Dia memanfaatkan jabatannya, mengambil keuntungan dari uang yang dikumpulkannya. Dia tidak jujur, dia seorang yang curang hatinya. Sejak awal, dia membuka hatinya, dia membuka hidupnya untuk iblis. Sebab itu dia tidak berproses menjadi murid. Kenapa Yudas? Sebab dalam perjalanannya Yudas tidak belajar dari Yesus. Dia bersandar pada pengertiannya. Ada pandangan umum di kalangan orang Yahudi bahwa Mesias datang untuk menaklukkan musuh mereka, supaya orang Israel ini, orang Yahudi ini kembali berjaya, tidak lagi menjadi kelompok kecil yang tertindas, yang dibatasi ruang geraknya. Yudas adalah kelompok selot, kelompok yang suka memberontak.
Maka dalam pandangan ini Yudas berpikir bahwa sang guru Yesus ini yang dipercaya adalah Mesias harusnya membawa kemenangan bagi Israel, kemenangan bagi orang Yahudi. Perjalanan bersama Yesus tidak membentuk karakter dan tidak membawa dia pada pola pikir yang benar. Dia bersandar pada pengertiannya sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Yudas berwatak keras kepala, juga seorang yang keras hatinya. Maka iblis menggunakan Yudas. Bahkan ketika dia menyaksikan sang guru ditangkap, disiksa, diadili. Dan ketika semua proses penyaliban itu terjadi, Yudas menyesal karena dia sadar dia telah melakukan hal yang salah. Tapi dia tidak bertobat seperti Petrus, tidak. Dia memilih untuk bunuh diri. Dari 12 murid Tuhan Yesus, Bapak Ibu saudara-saudara, dari 12 murid Tuhan Yesus ada 10 orang yang mati martir. Hanya Yohanes yang mati di usia lanjut dan hanya Yudas yang bunuh diri. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Yudas menjual Yesus seharga 30 keping perak. Ini menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Sakaria. Dia gagal dalam proses pemuridan. Dia gagal menjadi murid karena dia membuka ruang hidupnya untuk dipakai iblis. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perenungan kita di hari Minggu ini membawa kita untuk merenungkan bahwa dalam perjalanan hidup kekristenan kita bisa gagal menjadi murid. Kita bisa gagal, siapapun kita. Pelayan khusus, anggota jemaat, perangkat pelayanan, siapapun kita, orang tua, orang muda. Kita bisa gagal untuk menjadi murid Tuhan. Penyebab utamanya kita mengizinkan iblis menguasai kita. Ketika kita membuka diri kita, hidup kita, hati kita untuk iblis kuasai, kita dipakai oleh iblis, maka kita gagal dalam hidup sebagai murid Tuhan. Sekalipun mungkin status agama kita tidak berubah, sampai tutup mata kita Kristen, dari lahir kita Kristen sampai mati kita Kristen, tetapi kita tidak hidup taat. Kita membiarkan hidup kita dikuasai oleh hawa nafsu, dikuasai oleh yang jahat. Kita tidak melakukan yang Tuhan kehendaki. Sesungguhnya kita gagal dalam proses menjadi murid. Yudas dari awal Yesus pilih sampai dia bunuh diri, dia tidak pernah keluar dari kelompok murid Yesus. Dia murid Yesus yang berkhianat. Dari mulai dipilih sampai dia bunuh diri. Tapi dia gagal menjadi murid karena dia tidak taat. Dia membiarkan hidupnya dipakai oleh iblis. Ada orang Kristen yang mengkhianati Tuhan karena jabatan. So tahu salah, martetap backing, yang penting menjabat. Ada orang Kristen yang mengkhianati Tuhan karena uang, harta, dan materi. Demi mengejar kesenangan hidup, mendapatkan kekuasaan. Ada orang Kristen yang mengkhianati Tuhan karena popularitas, karena pasangan hidup, untuk mendapatkan teman hidup, suami atau istri. Ada orang Kristen yang mengkhianati Tuhan justru karena ditekan oleh berbagai persoalan hidup. Di tengah gumul, di tengah masalah dan kesukaran, ada orang Kristen yang mengkhianati Tuhan. Kalau kita bertanya, kapan kita berkhianat? Ketika kita tidak setia. Ketika kita tahu bagaimana kita harus tunduk dan melakukan apa yang Tuhan mau, tapi kita memilih untuk mengikuti hati kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, dalam perjalanan kekristenan kita jangan selalu dia bilang, iko jutuk kata hati, iko Tuhan pemau, ikut kata Tuhan. Karena itu orang Kristen harus baca firman, orang Kristen harus beribadah, orang Kristen harus berdoa, orang Kristen harus meminta Roh Kudus menuntun dia, supaya hatinya dikuasai oleh Roh Kudus, dan kata hatinya akan membawa dia melakukan, mengikuti apa kata Tuhan. Kalau kita membiarkan hidup kita dikuasai oleh setan, hati kita dikuasai oleh iblis, lalu kita berkata, oh iko jo kata hati, maka kata hati itu akan membawa kita celaka. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pengkhianatan Yudas menjadi peringatan Tuhan bagi kita yang hidup di zaman sekarang, supaya kita tidak melakukan kesalahan yang dilakukan oleh Yudas, supaya kita tidak membiarkan iblis bekerja di hidup kita, memanfaatkan keinginan dan kelemahan kita, supaya iblis tidak menggunakan kedagingan kita.
dan menjatuhkan kita. Yudas adalah peringatan bagi kita supaya kita berjaga-jaga dalam hidup, supaya kita waspada dan memperhatikan setiap tutur kata, tindakan, dan buah pikiran kita, supaya kita jangan melakukan yang jahat. Karena itu orang Kristen, orang percaya harus dekat dengan Tuhan. Karena kalau orang jauh dari Tuhan, iblis dekat sekali dengan orang. Kalau orang nyendak bat tempel pa Tuhan, iblis bat tempel pa orang. Kita harus dekat dengan Tuhan. Entah ketika keadaan sedang baik atau keadaan sedang bergumul, kita harus dekat dengan Tuhan. Sebab iblis dapat menggunakan kesenangan hidup untuk mengaburkan kerohanian kita. Tapi iblis juga dapat menggunakan kesesakan hidup, kesukaran hidup untuk membuat kita meragukan kasih Tuhan. Maka kita harus dekat dengan Tuhan, supaya Roh Kudus selalu membimbing kita, mengenal Tuhan, tahu Tuhan dengan benar, entah keadaan sedang baik ataupun ketika hidup sedang penuh pergumulan. Bagian firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita, mengkhianati Tuhan sama artinya dengan mencelakai diri kita sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita mengkhianati Tuhan, kita meninggalkan Tuhan, kita tidak taat kepada Tuhan, sesungguhnya kita yang rugi, Tuhan tidak rugi. Tuhan mungkin sedih karena kehilangan ketaatan kita, tetapi kita yang kehilangan Tuhan. Sebab Tuhan itu sumber hidup dan berkat. Sekali lagi, Tuhan itu sumber hidup dan berkat. Mengkhianati Tuhan berarti mengkhianati sumber hidup dan berkat. Kita yang kehilangan hidup yang diberkati. Saat kita mengkhianati Tuhan, kita kehilangan hidup yang diberkati. Maka kita yang rugi. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Itu sesungguhnya bukan beban, itu syarat yang Tuhan tetapkan untuk memproses kita, membentuk kita menjadi kuat bertahan dalam iman. Sebab orang yang menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan, yang dibentuk Tuhan dalam proses ini, dia akan cakap mengatasi persoalan-persoalan hidup. Dia akan memiliki mental yang tahan uji di tengah berbagai tantangan hidup. Karena itu jemaat Tuhan, jangan pernah berkhianat apapun alasannya. Oh pendeta, saya tidak mengkhianati Tuhan, tapi mungkin mengkhianati istri, mengkhianati suami, mengkhianati keluarga, atau melakukan pengkhianatan dalam urusan kerja, urusan bisnis, urusan yang lain. Ini toh bukan urusan gereja. Saya tetap setia memberi persembahan, saya tetap terlibat dalam kegiatan gereja, saya selalu ada dalam persekutuan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kekristenan bukan bicara tentang persekutuan bergereja seperti ini saja. Kekristenan adalah totalitas hidup, keseluruhan ruang gerak kita, semua ruang gerak kita. Itu kekristenan. Sebab itu terhadap istri atau suami, terhadap keluarga, di tengah pekerjaan, bisnis, dalam segala perilaku hidup, saat kita melakukan pengkhianatan, kita melakukan ketidaktaatan kepada Tuhan. Kita sedang mengkhianati Tuhan. Sekali lagi, orang yang mengkhianati Tuhan, dia mencelakai dirinya, sebab dia mengkhianati sumber hidup dan berkat. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pengkhianat itu pasti dihukum. Injil Matius yang saya bacakan tadi, celakalah, lebih baik baginya sekiranya ia tidak dilahirkan. Lebih baik tidak ada daripada hidup sebagai seorang pengkhianat. Bagaimana supaya kita tidak menjadi pengkhianat? Apa yang perlu kita lakukan supaya kita tidak menjadi pengkhianat? Jemaat Tuhan, mari selalu belajar dari Tuhan Yesus. Belajar untuk jadi murid. Dari guru yang agung, dari sang ahli, kita belajar untuk taat, kita belajar untuk tunduk. Seorang yang mau belajar harus memiliki sikap rendah hati dan mau dibentuk. Harus mau rendah hati dan mau dibentuk. Karena itu penting sekali dalam doa-doa kita memohon kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah supaya saya hidup rendah hati dan takut akan Tuhan. Berdoa dan minta pada Tuhan. Sebab dalam banyak keadaan kesombongan menguasai kita dan dia membuat kita menjadi orang yang tidak mau belajar, menjadi orang yang keras hati dan tidak mau dibentuk, orang yang suka menegur tapi tidak mau ditegur,
suka mengkritik tapi tidak mau dikritik. Yang demikian bisa menjadi pengkhianat, sebab dia tidak ditempa untuk jadi murid. Karena itu belajar untuk selalu rendah hati dan mau dibentuk Tuhan. Apalagi yang perlu kita lakukan? Cukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Setiap orang ditakar berkatnya oleh Allah. Karena itu firman Tuhan bilang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena tidak ada orang yang tidak dipelihara oleh Tuhan. Cukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita, menolong kita untuk menguasai diri dan mengendalikan keinginan. Tuhan tidak sedang memberi kita perintah mencukupkan diri untuk memiskinkan kita, tidak. Tapi Dia memerintahkan kita untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Tujuannya supaya kita menguasai diri dan mengendalikan keinginan, sehingga iblis tidak akan masuk di sana, sebab keinginan manusia tidak akan pernah terpuaskan. Tuhan harus jadi yang utama, harus jadi prioritas dalam hidup. Jemaat Tuhan, jika di perjalanan kita ada pilihan-pilihan hidup yang sulit, cari kehendak Tuhan. Sekali lagi, jika dalam perjalanan hidup kita bertemu dengan pilihan-pilihan hidup yang sulit, hal pertama yang harus kita lakukan adalah cari kehendak Tuhan, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak dimanfaatkan oleh iblis. Sekali lagi, iko Tuhan pemau, jangan bilang iko kata hati. Kita beri diri kita, hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana jika kita yang dikhianati? Bagaimana jika kita dikhianati? Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, ampuni. Sebab jika kita tidak mau mengampuni, maka iblis akan menggunakan rasa sakit kita, rasa tersinggung kita, rasa marah dan benci kita, lalu itu akan membuat kita jatuh dalam dosa. Kita hanya akan berbuat dosa saat tidak mau mengampuni. Ampunilah. Kedua, berdoalah untuk mereka yang mengkhianati dan menyakiti kita. Doakan mereka. Tuhan Yesus memerintahkan itu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Mendoakan orang yang menyakiti kita, mendoakan orang yang mengkhianati kita sesungguhnya menguntungkan kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Sebab saat kita berdoa kepada Tuhan, kita sedang menyerahkan persoalan hidup kita kepada Tuhan. Orang yang berkhianat, orang yang menyakiti akan diurus oleh Tuhan. Tetapi kita sedang berjuang untuk membangun relasi baik dengan Tuhan. Saat kita mendoakan mereka untuk mendapatkan kebaikan Tuhan, kita sedang menolong diri kita sendiri untuk berlapang dada, berjiwa besar, melepas pengampunan. Contoh orang uji. Saat hati sedang terluka, perasaan sedang marah, dan kita ingin menangis, lalu kita berdoa, Tuhan berkati dia, Tuhan tolong dia, Tuhan ampuni. Dengan semua ucapan baik, ucapan berkat yang kita mohonkan kepada Tuhan atas hidupnya, menolong kita untuk berbesar hati, berlapang dada, dan menjadi orang yang mampu mengampuni. Berdoalah bagi mereka. Ketiga, bertindaklah hati-hati dalam hidup. Kita harus tulus seperti merpati, begitu kata firman, tapi juga cerdik seperti ular. Bertindak hati-hati dalam hidup. Dalam semua hal yang mau kita ucapkan, dalam semua hal yang mau kita lakukan, pikirkanlah dengan matang. Jangan so baking dulu baru berpikir kemudian. Pikir dulu baru baking. Semua pengalaman pahit, semua luka, semua pengalaman-pengalaman yang menyakiti, itu pun dapat dipakai Tuhan untuk memproses kita jadi matang, jadi dewasa, dan jadi bijaksana dalam membuat penilaian-penilaian dalam hidup. Termasuk membuat keputusan-keputusan yang benar. Karena itu selalu minta Roh Kudus memimpin kita, membimbing kita, supaya kita mampu bertindak hati-hati dalam hidup. Terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah Tuhan pernah berkhianat? Apakah Tuhan bisa berkhianat? Jawabannya tidak. Tuhan tidak bisa mengkhianati dirinya. Dia tidak pernah mengkhianati umatnya. Allah adalah kasih. Manusia jatuh dalam dosa, manusia yang berkhianat. Tetapi Allah tidak bisa mengkhianati dirinya yang adalah kasih. Sebab itu Yesus Kristus adalah bukti kasih Allah. Yesus Kristus adalah bukti pengorbanan, bukti kesetiaan, bukti ketulusan hati Tuhan bagi kita.
Sebab itu kalau kita di tengah pergumulan, kita di tengah masalah, kita mengalami yang tidak enak, jangan pernah berpikir, Tuhan sudah jauh, Tuhan sudah meninggalkan. Apalagi kalau dalam semua keadaan yang bergumul itu, kita telah setia hidup dengan Tuhan. Oh Tuhan, saya sudah setia pada Tuhan, melayani Tuhan, tekun beribadah, memberi diri dalam pelayanan. Lalu kenapa pergumulan ini begitu berat? Pergumulan ini datang. Jemaat Tuhan, Allah tidak pernah berkhianat. Dia tidak pernah, bahkan tidak bisa berkhianat. Dalam gumul, dalam kesukaran, dalam tekanan, justru semua itu adalah proses untuk memurnikan iman dan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus adalah teladan, Tuhan Yesus adalah buktinya. Justru ketika kita menyaksikan Via Dolorosa, jalan sengsara itu, ketika kita menyaksikan cambuk duri yang membuat Yesus berdarah dan terluka, ketika kita menyaksikan mahkota duri, lambung yang ditikam, tangan kaki yang dipaku, kita menyaksikan penderitaan yang tiada tandingannya. Dalam keadaan itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sedang menyaksikan kesetiaan Allah yang besar atas hidup kita. Saya secara pribadi, saudara-saudara, kalau melihat salib Yesus, melihat video atau foto penderitaan Tuhan Yesus, saya selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih karena mencintai saya sebesar itu. Kadang di tengah gumul, di tengah persoalan hidup, saya memilih untuk memejamkan mata dan membayangkan pengorbanan Tuhan. Saya sering berkata, Tuhan terima kasih karena memeluk saya seerat ini. Karena Tuhan tidak pernah berkhianat, Dia tidak bisa melakukannya. Salib Kristus, darahnya, mahkota durinya adalah bukti bagi kita betapa Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Karena itu jemaat Tuhan, di minggu sengsara Tuhan Yesus yang ketiga ini, firman Tuhan mengajak kita untuk melihat cinta Tuhan yang besar. Dan mari berjuang hidup untuk setia. Jangan pernah mengkhianati Tuhan, karena Dia telah melakukan segalanya bagi kita, supaya kita orang-orang yang dikasihinya beroleh selamat. Tuhan menolong kita untuk setia hidup mengikut Dia. Amin.